warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam demonstrasi kontekstual praktik coaching modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Dewi Indah Putri SPDMM CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Sekincau. Dan rekan saya Koko Priandoko, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Saya Yuda Purnama Putra, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Waitenong. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Putra dan Bu Dewi? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Pak Putu. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya. Perkenalkan, saya Koko Priandoko selaku observer, kemudian Pak Putra nanti sebagai coaching dan Bu Dewi sebagai coach ya, seperti itu. Tapi sebelum kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Putra selaku coaching. Coach. Iya, selaku coach ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Putra terapkan pada kesempatan kita pada pagi hari ini? Saya akan menempatkan diri saya untuk bisa hadir secara penuh untuk dapat menangkap dari cerita dari si coach nanti. Ya, jadi Pak Putra hadir secara penuh itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, Pak Putra, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Bapak observasi? Saya mungkin akan menitik beratkan ke rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach setelah menemukan solusinya. Iya, rencana aksi Pak ya. Ya. Kemudian yang ketiga, indikator apa indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan dalam diskusi Bapak pada pagi hari ini, Pak? Setelah melakukan praktek ini, saya mengharapkan si coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Baik, setelah ini silakan Bapak Putra dan Ibu Dewi mulai untuk kegiatan coaching dan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Putra, terima kasih kehadirannya dalam pagi hari ini. Saya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan sama Pak Putra tentang masalah anak-anak Pak Putra. Ya, bagaimana coba cerita dulu. Oke, ini sebenarnya masalah ini udah sering terjadi ya. Jadi ada satu kelas kalau saya ngajar itu 10 menit pertama anak-anak ini tidak anak sih, nggak semua. Jadi anak-anak ini izin sama saya ke kamar kecil, katanya mau buang air kecil. Ternyata usut punya usut, karena kelasnya tidak jauh dari kantin itu tidak jauh dari kelas, saya bisa melihat anaknya ternyata melipir ke kantin Pak Putra. Nah, jadi kalau pertama-tama saya biasa aja Pak Putra. Kedua ya udah. Nah, yang ketiga kali ini pernah saya suasana hati kurang baik mungkin ya Pak Putra. Sebenarnya tidak boleh. Jadi anak itu saya lihat ke kantin lagi, izin dan ke kantin lagi. Saya panggil temannya dan saya bilang seperti ini, tolong sampaikan ketiga anak ini tidak usah lagi masuk pelajaran ibu seperti itu Pak Putra. Sebenarnya nggak boleh ya Pak Putra karena ini sudah tidak bertentangan sekali dengan kegiatan guru penggerak kita. Tapi karena hati ini lagi nggak suasananya tidak baik, ya itu saya bilang seperti itu, nggak usah masuk lagi pelajaran ibu, cari guru ekonomi yang lain. Karena sudah 3 kali mereka melakukan itu Pak Putra. Begitu Pak Putra masalahnya. Jadi sebenarnya nggak banyak Bu ya, cuma 3, tapi lumayan mengganggu Bu ya. Mengganggu sekali Pak Putra. Dari kejadian itu apa yang sebenarnya ingin Ibu harapkan? Sebenarnya saya ini berharap mereka ini jujur aja loh Pak Putra. Maksudnya gini, kalau mereka pengen ke kantin ya ngomong ke kantin. Padahal saya ini sudah selalu membuat kontrak belajar, tapi di awal-awal sih. Jadi kalau misalnya mau makan di kelas boleh pelajaran saya, tapi ya tadi saya ada candaan dikit bagi sama ibu. Mungkin mereka takut ya karena berbagi tadi, jadi sehingga mereka makannya di kantin begitu Pak Putra. Sejauh ini yang sudah diterapkan itu bagaimana? Nah, sebelum saya ini menerapkan itu, tapi saya juga bertanya nih Pak Putra dengan guru-guru lain, apakah hanya di pelajaran saya anak ini melakukan ini? Ternyata di
pelajaran wali kelasnya juga mereka seperti itu, sering izin dan lama masuknya. Nah, mata pelajaran lain juga sama, izin lama masuknya. Nah, pernah saya temukan juga waktu pas saya tidak ada jam, saya berada di koperasi, anak-anak ini nongkrong di bawah pohon di depan koperasi di jam pelajaran. Oh, berarti anak 3 ini memang sering melakukan hal yang sama di pelajaran yang lain gitu. Ya, memang mungkin teman dekat ya. Nah, mereka bertiga ini nggak tahu tiba-tiba sering izin ke kamar mandi tapi tidak Itu pulang gitu. sekali izin langsung bertiga itu. Nah, bertiga terus nih sama anak gitu. Memang geng Geng. solid ya. Iya. Terus untuk mengatasi hal itu gimana? Apa yang strategi apa yang Ibu bisa terapkan? Mungkin saya mau melakukan kontrak belajar yang seperti kita lakukan di setiap kegiatan kita di guru penggerak ya. Jadi ada kontrak atau kesepakatan belajar di setiap mau memulai pembelajaran. Jadi anak itu biar ingat, mungkin seperti itu ya Pak Putra. Karena kalau selama ini saya kontrak belajarnya tuh di awal semester aja. Jadi mungkin lupa mungkin anak-anak ini bahwa pada sebenarnya izin makan tuh boleh di pelajaran saya. Jadi inginnya saya tuh anak ini jujur aja lah Pak. Kontrak belajar itu seperti apa yang Ya Ibu maksudnya kita harapkan? kesepakatan belajar, jadi kalau mau makan di kelas boleh dengan syarat izin dulu gitu kan. Saya kalau mau izin pipis juga boleh. Saya seperti itu. Mungkin saya akan melakukan kontrak belajar di setiap awal mulai pembelajaran supaya anak-anak ini mengingat apa sih yang kita sepakati saat pembelajaran ekonomi. Iya. Baik, kapan bisa Ibu lakukan seperti itu? Kayaknya itu harusnya secepatnya ini ya Pak Putra, karena memang anak ini sudah melakukannya di berbagai mapel. Takutnya nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menular kepada teman-teman yang lainnya. Mungkin saya akan secepatnya akan melakukan setiap pembelajaran melakukan kontrak belajar atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama anak. Tapi berhubung ini sudah semesteran ya Pak Putra, jadi akan saya lakukan nanti di awal semester 2 Pak Putra. Seperti itu mungkin. Langkah pertama yang Ibu akan laksanakan seperti apa? Iya, Pak. Ada yang apa butuh bantuan guru lain atau Oke. gimana? Sepertinya harus Pak, harus berkolaborasi ya kayaknya saya dengan guru lain karena mungkin dengan wali kelas yang pertama. Jadi bersama-sama setiap belajar mari membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas supaya 3 anak ini kalau memang mau izin pipis atau kalau mau ke kantin silakan bawa makanannya ke dalam kelas tetapi dengan syarat izin gitu Pak Putra. Jadi saya berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang anak-anak ini sama melakukan hal yang sama yang seperti dia lakukan di pelajaran saya seperti itu Pak. Jadi akan berusaha berkolaborasi Iya, dengan guru lain Pak, yang benar. ceritanya sama ya Bu ya? Iya, yang cerita sama terutama sama wali kelasnya buat keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi Begitu, Pak. kira-kira yang udah dari obrolan kita barusan ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Ternyata alhamdulillah Pak setelah dikeluarkan unek-unek ini selama ini kan saya pendam aja nih bagaimana dari solusi mikirnya ternyata sudah tercerahkan Pak. Solusinya kayaknya saya harus segera membuat keyakinan kelas setiap belajar, mulai belajar setiap pembelajaran dimulai, kemudian berkolaborasi dengan guru lain atau wali kelas mereka sendiri untuk selalu membuat keyakinan kelas supaya berlaku jujur apa yang akan dilaksanakan di setiap mata pelajaran Pak Baik, Putra. itu Bu Dewi sudah mendapatkan sedikit solusi ya Bu. Iya, iya. Oke, akan dilaksanakan secepatnya juga. Benar, akan Baik. Setelah ini saya tunggu cerita positifnya dari Bu Dewi ya. Iya Pak, Nah, siap Pak. Nanti setelah kita masuk, ya. bertemu lagi. Oke, terima kasih Pak. Setelah Ibu Dewi melaksanakan rencana tadi, nanti kita ngobrol lagi Bu. Siap Pak. Terima kasih Pak Putra atas waktunya dalam obrolan kali ini sehingga saya mendapatkan solusi yang akan saya laksanakan secepat mungkin. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan untuk Bu Dewi sebagai coach dan Pak Putra sebagai coach sudah melakukan diskusi ya. Kemudian ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dewi dan kepada Pak Putra bahwa sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Tujuan bagaimana Ibu Dewi tadi sudah menyampaikan tujuan. Kemudian tujuannya adalah ada beberapa permasalahan yang dihadapi Bu Dewi dalam belajar yaitu ada beberapa siswa yang sering melakukan izin ke kamar mandi ternyata mereka ke kantin. Kemudian identifikasi masalah
Bu Dewi sudah menanyakan atau mengklarifikasikan kepada beberapa dewan guru mengenai permasalahan yang Ibu Dewi hadapi saat ini. Adapun rencana aksinya adalah Ibu Dewi akan melaksanakan keyakinan kelas ya pada setiap pertemuan pembelajaran di kelas. Kemudian tanggung jawab yang Ibu Dewi akan lakukan yaitu waktunya akan dilakukan secepatnya, begitu ya. Kemudian saya akan kembali ke Pak Putra selaku coach. Saya akan bertanya sedikit Pak Putra. Yang pertama, apa indikator dari keberhasilan yang Bapak lakukan setelah bersama dengan Koci Bu Dewi? Silakan Pak Putra. Setelah melakukan itu, indikator keberhasilan yang saya dapat adalah si Koci atau si Bu Dewi ini berhasil menemukan rencana dan menentukan strateginya dan bisa menemukan solusinya atas masalah yang dihadapi. Seperti itu, Pak. Ya, jadi strategi dan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dari si coach ini, Pak ya. Kemudian yang kedua, apa sih kompetensi yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching kita pada pagi hari ini, Pak Putra? Seperti yang pertama tadi, Pak, saya ingin menghadirkan diri saya secara penuh, dan selanjutnya secara mengalir saya bisa menjadi pendengar yang aktif untuk psikoci, dan selanjutnya setelah mendengarkan permasalahan psikoci saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk dapat membantu psikoci mengarahkan agar psikoci dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik, itu tadi pertemuan atau kegiatan coaching kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Putra, kepada Bu Dewi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.